Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah ya. Amin, amin, amin. Teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini dan juga membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS ataupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu. Kami hadir 3 kali dalam seminggu loh, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan tidak terasa ya, hari ini kita sudah sampai di episode ke-32. Tapi sebelum kita mulai sesi belajarnya, tunjukkan dulu dukungan teman-teman semua untuk channel ini ya, agar kami terus bisa berkembang dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya teman-teman. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan jadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus dan dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu teman-teman, sebelum pembahasan soal kita mulai, TBDpedia memberikan waktu bagi teman-teman mengerjakan soal terlebih dahulu agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi, stop bengong-bengong, silakan kerjakan soal-soal berikut ini ya.
Wow, finish awesome ya teman-teman. Gimana 3 soal yang sudah dikerjakan? Apakah 3 menit itu cukup? Apakah susah? Oke, kita langsung masuk ke soal pembahasan 1 ya teman-teman. Baik, kita akan baca terlebih dahulu untuk soalnya. Seorang TPD melakukan uji saring IMLTD terhadap 1030 kantong dengan menggunakan metode CLIA. Hasil untuk pemeriksaan HIV sebagai berikut. Non-reaktif sebanyak 1020 atau 99,2%, kantong non-reaktif HIV. Dan sebanyak 10 atau 0,8% itu kantong reaktif HIV. Nah, apa prinsip dari metode tersebut gitu ya. Nah, ini kita recall kembali, kita mengingat kembali gitu ya tentang teori dari metode CLIA gitu ya teman-teman. Kita masuk ke teorinya dulu ya, bahwa CLIA merupakan salah satu teknik immunoassay guna mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi agen infeksi, di mana label yang dipakai sebagai indikator dari reaksi CLIA atau reaksi analitik adalah molekul luminescent. Sehingga CLIA atau kepanjangan dari semi-luminescent immunoassay ini memang dipakai untuk pemeriksaan uji saring IMLTD dengan menggunakan antigen atau antibody target gitu ya. Nanti antigen antibody target itu akan dibaca oleh sebuah label yang disebut dengan molekul luminescent, di mana molekul luminescent sendiri merupakan suatu senyawa kimia, begitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat dari kelima pilihan jawaban yang ada gitu ya, kita akan baca dulu yang A, suatu metode pemeriksaan deteksi antigen antibodi dengan spektrofotometri. Kemudian B, pengukuran cahaya sebagai bentuk ada atau tidak adanya antigen antibodi. Lalu yang C, metode yang memiliki sensitivitas tinggi dengan lebih dari 1 antibodi berlabel gitu ya. Kemudian D, pemeriksaan immunoassay dengan mendeteksi antigen atau antibodi terlarut. Dan yang ke E merupakan teknik pemeriksaan immunoassay dengan label berupa molekul luminescent. Nah, kalau dilihat dari kelima ini yang paling tepat jelas yang E ya teman-teman. Jadi dia merupakan teknik pemeriksaan immunoassay dengan menggunakan label yaitu molekul luminescent gitu ya. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah E. Gimana teman-teman? Apakah benar? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Oke, kita baca dulu nih ya soalnya. Seorang TPD melakukan uji saring dengan metode CLIA pada 250 kantong ya, dan didapatkan hasil 1 kantong itu reaktif HIV gitu. Pertanyaannya, berapa sensitivitas metode tersebut, metode CLIA khususnya ya, khususnya pada pemeriksaan HIV. Nah, ini khusus pada pemeriksaan HIV. Oke, teman-teman, kita ini recall kembali juga, dan sesuai dengan standar Permenkes 91 tahun 2015 di sana menyatakan untuk ELISA atau CLIA test gitu ya, khususnya untuk pemeriksaan anti HIV 1 maupun anti HIV 2, dia sudah memiliki suatu SOP khusus, di mana di sana dijelaskan sensitivitas atau spesifisitasnya itu lebih dari atau sama dengan 99% ya. Jadi hampir 100%. Kemudian spesifisitasnya harus lebih dari 99,8% gitu ya. Sehingga kalau sudah ditentukan seperti ini, berarti kita juga tidak akan lebih atau tidak akan kurang dari yang sudah ditentukan. Sehingga jawabannya jelas ya di sini yang 99% hanya di A gitu ya. Sehingga jawaban yang nomor 2 adalah lebih dari atau sama dengan 99%. Begitu ya teman-teman untuk sensitivitas dari metode CLIA khusus pada pemeriksaan HIV. Nanti akan berbeda untuk standar bagi sensitivitas pemeriksaan HBsAg, HCV maupun sifilis. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 gitu ya. Kita akan bahas dulu soal nomor 3. Kita baca, seorang TPD di suatu BDRS melakukan penelusuran terhadap kantong darah yang diduga menyebabkan penularan IMLTD nih. TPD kemudian melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD ulang pada arsip sampel darah donor dengan metode ELISA. Nah, apa yang harus dilakukan TPD selanjutnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat terlebih dahulu terkait dengan standar pelayanan darah yang ada di BDRS. Nah, menurut Permenkes 91 tahun 2015 teman-teman, ada
11 standar pelayanan darah yang harus dilakukan di BDRS, dan tentunya pasti ini berbeda dengan yang ada di UTD gitu ya. Kasusnya si TPD ini menemukan kantong darah di mana diduga menyebabkan penularan IMLTD. Nah, apakah di BDRS juga harus melakukan penelusuran atau melakukan pemeriksaan ulang seperti di UTD? Nah, itu sesuai dengan kita lihat kembali sesuai dengan standar di Kemenkes 91 tahun 2015 ya teman-teman, bahwa di poin yang ke G gitu ya, ada kata penelusuran reaksi transfusi gitu ya. Jadi di sini TPD yang ada di BDRS itu hanya melakukan penelusuran gitu ya, tidak melakukan pemeriksaan uji saring ulang gitu ya. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah di B gitu ya. Apabila hasil uji saring IMLTD itu diduga melakukan menyebabkan penularan atau reaktif, maka komponen darah itu ya harus dimusnahkan gitu ya, sehingga tidak boleh untuk nanti ditransfusikan. Begitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah B gitu, melihat dari Permenkes 91 tahun 2015. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan ketiga soal di episode ke-32 hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi sumber referensi bagi teman-teman, khususnya untuk pelaksanaan ujian kompetensi nasional di tahun 2024 ini. Dan kami berharap kiranya channel kami ini terus bisa membantu teman-teman dalam proses belajar dan mempersiapkan UKOM tahun ini. Oke? Demikian untuk episode 32 hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.